kami boleh bersama-sama di tempat ini di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berserah diri di dalam Tuhan, maka pelaksanaan kegiatan hari ini dari awal pertengahan hingga berakhir, Tuhan Yesus yang campur tangan dan turut bekerja. Dan kami pertaruhkan seluruh kegiatan ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Kami percaya bahwa Allah yang beracara, yang memimpin setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami serahkan dalam tangan pemimpin kami, baik dari pusat, provinsi hingga ke kabupaten kota ini, dan secara khusus Bapak Wali Kota Gunung Toli dan juga Bapak Wakil Wali Kota Gunung Toli beserta dengan Bapak Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD 2020 sampai 2025. Pembina utama Wali Kota Gunung Sitoli, pengarah Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, dan Unit 2135 dan Perekonomian Sekda Kota Gunung Sitoli, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli, Pembina Fungsional Kepala Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli, Pembina Teknis 1. Inspektur Kota Gunung Sitoli. 2. Pertanian dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunung Sitoli. 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gunung Sitoli. 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli. 10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli. 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelatihan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli. 12. Kepala Dinas Perikanan Kota Gunung Sitoli dan Industrian Kota Gunung Sitoli. 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli. 16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli. 17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. 18. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunung Sitoli. 19. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunung Sitoli. 20. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Publikasi dan Pencitraan Karang Taruna, Ferian Hareka. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antara Lembaga dan Pemerintahan, Rozaman Lalu. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Kemitraan dengan Dunia Usaha atau CSR, saudara-saudara kaum pengurus Karang Taruna Kota Gunung Sitoli, masa bakti 2020-2025. Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan September tahun 2020, bertempat di kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Saudara sekalian, akan saya lanjut. Sebelumnya saya akan mengadakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian yang akan menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kota Gunung Sitoli masa bakti 2020-2025. Apa Anda sebelum dilantik menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kota Gunung Sitoli, Anda merasa dipaksa dari pihak lain? Tidak. Kalau tidak, apakah Anda setuju dan sanggup dalam jabatan yang akan Anda emban selama 5 tahun? Sanggup. Apakah Anda sudah siap untuk saya lanjut pada hari ini? Siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak seraya menundukkan kepala. Semoga kelanjutan ini akan membawa perubahan dan berkah bagi pembangunan ketunggaan Kota Gunung Sitoli. Dimulai. Selesai. Para hadirin dan calon pengurus Karang Taruna yang saya muliakan. Selanjutnya kepada para calon pengurus Karang Taruna untuk dapat menunjukkan janji pengurus yang akan saya bacakan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah
dan bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Satu, akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli sebagai pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dua, Dua, taat pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga taat pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. serta ketentuan organisasi lainnya. Setia dan teguh pada amanah berkarya. Setia dan teguh pada amanah berkarya. Empat, Empat, memegang teguh rahasia jabatan memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya secara moral maupun organisasional. secara moral maupun organisasional. Demikian janji pengurus Karang Taruna yang telah saudara tuliskan. Semoga dengan janji tersebut akan menjadi pemacu semangat untuk berperan dalam pembangunan kebudayaan Kota Gunung Soli. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli masa bakti 2020-2025 yang telah sanggup menjabat jabatan yang tersebut dalam surat keputusan Wali Kota Gunung Soli nomor 500/211 tahun 2020. Terima kasih. Pengumuman pengurus Karang Taruna dengan penyerahan petakan Panji Karang Taruna oleh Wali Kota Gunung Soli. Saya serahkan petakan berkan seluruh wilayah Kota Gunung Soli. Saya terima petaka Karang Taruna dan kami akan mengibarkan di seluruh wilayah Kota Gunung Soli. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Karang Taruna. Kerja keras, sejahtera. Karang Taruna. Kerja keras, sejahtera. Gunung Soli. Gunung Soli. Maju, nyaman, berdaya saing. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gunung Soli sebagai pembina Karang Taruna Kota Gunung Soli. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Gunung Soli. Yang terhormat Bapak Ibu unsur Prokopimda Kota Gunung Soli. Yang terhormat Bapak Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Pak EBH Rias. Yang terhormat Bapak Ibu perangkat daerah Sekota Gunung Soli. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan BUMN, BUMD yang telah hadir pada saat ini. Yang terhormat Bapak Camat Sekota Gunung Soli. Yang terhormat Saudara Ketua Organisasi Pemuda dan Sosial yang telah hadir pada saat ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu teman-teman pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli masa bakti 2020-2025. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
di mana pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli masa bakti 2020-2025. Bapak Ibu yang terhormat, saya mewakili pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli yang telah dikukuhkan dan dilantik pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Gunung Soli yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli masa bakti 2020-2025. Kepercayaan yang diberikan ini siap kami emban dan kami bertekad untuk menjadikan Karang Taruna sebagai organisasi yang berperan dalam menanggulangi masalah-masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, serta siap berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah Kota Gunung Soli, terkhususnya pada saat ini dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan tentunya juga dalam mensukseskan pilkada pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai wujud nyata tekad tersebut, maka kami pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli telah menyusun rencana program kerja selama 5 tahun ke depan, yang mana pada hari ini juga akan kami bahas dan plenokan di rapat kerja pengurus Karang Taruna Gunung Soli. Dalam hal ini, tentunya dalam melaksanakan program kerja ini, kami membutuhkan dukungan dari pemerintah Kota Gunung Soli dan begitu juga BUMN dan BUMD yang ada di Kota Gunung Soli. Dan kepada teman-teman pengurus Kota Gunung Soli, marilah kita satukan tekad dan semangat untuk menjadi organisasi yang dapat menyelesaikan masalah sosial di tengah masyarakat. Akhir kata, kami pengurus Karang Taruna Kota Gunung Soli mengucapkan terima kasih. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kota Gunung Soli, yang saya hormati Forkopimda Kota Gunung Soli atau mewakili, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah untuk Pemerintahan Kota Gunung Soli, yang saya hormati Saudara kita Pampos, anggota DPD Kabupaten Riau yang pernah hadir sebagai tokoh pemuda di Kepulauan Riau, yang saya hormati yang mewakili Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara, yang saya hormati dan yang saya banggakan Kepala BUMN dan BUMD, Kepala Cabang, beberapa bank yang hadir, setelah sekian aktivitas. Yang saya hormati Saudara Camat Kota Gunung Soli yang berkenan hadir, yang saya hormati Ketua Organisasi Pemuda di Kota Gunung Soli yang berkenan hadir di sini, ada KMP, ada IPK, KAMKI, sebelah kanan, ini. Yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna tingkat kota dan kecamatan yang pada hari ini kita lantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Masih semangat kan? Puji syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita diperkenankan boleh berkumpul di halaman kantor Wali Kota Gunung Soli dalam rangka pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna Kota Gunung Soli masa bakti 2020-2025. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertama dulu saya sampaikan permohonan maaf bersama kepada adik saya Karang Taruna yang kita kepolisian melakukan di atas. Tapi mengingat kondisi dan situasi, saya tetap berharap kita sebagai pemuda, kita sebagai para pemerintah memberikan contoh bahwa kita harus patuh terhadap protokol kesehatan, ya, dan juga suasana
berpindah. Saya mohon maaf ya, terpaksa harus saya tegaskan bahwa kita melaksanakan pelantikan di ruang terbuka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda. Oleh sebab itu, Karang Taruna diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan kesejahteraan bagi generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya di desa dan kelurahan. Karang Taruna didirikan dengan tujuan antara lain meningkatnya kesejahteraan sosial bagi generasi muda, di mana sebagai manusia pembangunan juga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya. Karang Taruna sebagai tenaga penggerak pembangunan kesejahteraan sosial memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan potensi dan peran aktifnya, diperlukan upaya koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan keaktifan dan kerjasama antar Karang Taruna. Pada kesempatan ini, saya juga mengharapkan pengurus Karang Taruna yang baru kita lantik atau dikukuhkan bisa mengambil peran dalam proses pembangunan di Kota Gunung Sitoli dan memberikan dukungan penuh terhadap program kerja pemerintahan di Kota Gunung Sitoli. Bapak Ibu dan saudara sekalian, secara khusus kepada adik saya yang dilantik pada hari ini, saya sangat berharap karena pemerintah Kota Gunung Sitoli atau Kota Gunung Sitoli sekarang sedang tiada pembangunan. Kami tidak menutup mata bahwa banyak kelemahan sana sini yang selama ini cukup kondusif, bagus, walaupun ada juga beberapa saudara kita pemuda yang sengaja ya atau memberikan informasi kepada saya. Itu saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan jempol kepada mereka. Namun dengan keberadaan Karang Taruna, ya supaya lebih bersemangat. Tapi yang paling penting, Karang Taruna akan menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat. Sekarang setiap desa ada pembangunan. Tak kemudian yakin saya bahwa masyarakat desa itu sangat punya keterbatasan, punya kekurangan kemampuan. Bapak dari Karang Taruna dan desa dan juga Karang Taruna di kota ini Bapak berikan ya, tambahkan dukung pemerintahan itu. Bagaimana mengelola, bagaimana mengerjakan. Karena dana desa itu bukan membangun desa. Dana desa itu adalah membangun masyarakat desa. Jangan disamakan yang dikerjakan oleh peborong, disamakan juga dengan pekerjaan-pekerjaan desa. Karena yang namanya dana desa itu adalah membangun masyarakat desa. Ini perlu kalian tanamkan dan perlu kalian hayati dan sekaligus perlu kalian ingat bagaimana kalian memberikan dukungan. Yang paling perlu saya berharap kepada saudara saya sekalian, dengan sudah terbentuk Karang Taruna ini, coba kalian lakukan desa-desa. Kemarin saya dengar beberapa bundes-bundes, dana bundes di masing-masing desa. Ada yang sampai sekarang tidak jalan, sudah ada uangnya tapi tidak jalan. Saya minta Karang Taruna ya, harus berkreasi, harus mengambil sikap itu, mengambil waktu di situ untuk mengarahkan
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya berharap itu yang ke depan peran daripada sarana ini betul-betul ada nilainya dan ada perubahan terutama di bidang kesejahteraan. Di sini hadir saudara kita Indonesia. Saya melihat memantau bagaimana perkembangan, bagaimana semangat beliau untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini kita dukung, kita ambil kesempatan itu. Dan saya minta juga kepada Kepala Dinas Sosial, secara khusus Kota Gunung Kidul, berikan waktu, berikan kesempatan seandainya mereka berkeinginan dan koordinasi untuk kita pikiran. Tapi yang paling penting, semua itu harus betul-betul jiwa pembangunan, jiwa mendukung pemerintahan, itu yang paling kita harapkan bersama. Sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, Karang Taruna yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial perlu untuk selalu meningkatkan kualitas kelembagaan sehingga kita mampu membina generasi muda lebih efektif dan efisien, khususnya dalam kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial, terutama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kepengurusan Karang Taruna Kota Gunung Kidul masa bakti 2020-2025 ini diharapkan dapat menggali segala aspek yang menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial di masing-masing wilayah sesuai dengan karakteristik yang ada, sekaligus memastikan rumusan-rumusan maupun strategi penanganan permasalahan sosial ke depan secara bertahap tapi pasti, sehingga grafik permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Gunung Kidul dapat ditekan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang paling penting bagi saudara sekalian. Di kepulauan ini secara khusus Kota Gunung Kidul masih banyak saudara kita yang perlu, yang sangat membutuhkan perubahan. Tetapi masyarakat kita, yang pemerintah kita masih punya kesempatan. Memang ada pemerintahan desa, tapi masih belum mereka melaksanakan dan memantau kesejahteraan masyarakat itu benar-benar karena kemudian itu terbatas. Saya beberapa kali datang di beberapa desa, masih ada masyarakat kita yang tingkat atau yang penyakitnya akibat daripada keterbatasan. Kita tidak bisa berdiri di mata itu. Kita perlu data-data. Kita perlu informasi. Nah, ini yang harus kita jalani, saudara Karang Taruna. Itu yang penting. Karena harus melihat kisahnya masing-masing dan sesuatu diinformasikan. Koordinasi dengan kadis sosial. Karena saya lagi ingatkan salah satu tugas dan fungsi kalian bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial. Saya sampaikan juga kepada saudara sekalian bahwa Kota Gunung Kidul sudah berusaha dan sudah berupaya. Dana desa itu kita serahkan diberikan di desa 100%. Tanpa pengeluaran apa-apa. Sebelum-sebelumnya 30-40% itu keluar masuk kepada beberapa pengusaha alat berat terutama. Sekarang tidak lagi. Alat berat dikasih gratis oleh pemerintah kota. Minyaknya, operatornya kita kasih gratis. Jadi betul-betul 100% dana desa itu murni untuk masyarakat, murni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang kadang-kadang ada yang sekelompok orang menyatakan bahwa pemerintah Kota Gunung Kidul tidak pro
tidak berkeinginan atau tidak ada program-program pengembangan ekonomi. Tanpa kita sadar sebenarnya, Bapak Ibu, dana desa itu untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Peran daripada pemerintah yang selama ini tidak pada tempatnya, selama ini keluar untuk para pengusaha, pemerintah tetap sehingga semua telah cukupkan dana desa itu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan. Itu saja. Tanpa kita sadar, tanpa kita sadar. Jadi saudara-saudara sekalian, ini menjadi harapan saya, harapan pemerintah Kota Gunung dengan seluruhnya dan selanjutnya, saudara sekalian, maka permasalahan di pemerintahan khususnya di masyarakat Kota Gunung ini satu demi satu bisa kita tuntaskan. Kemarin lagi di sini ada kepala desa, dan ini kemarin saya sudah sampaikan di rapat. Bila bahwa data-data yang menerima desa, kita sadar banyak yang perlu kita verifikasi, yang perlu kita lihat. Ya kepala desa sudah kerja, ya tetapi proses daripada pembayaran itu tidak menunggu sehingga yang menurut desa, menurut kepala desa tidak layak menerima dana desa yang bersangkutan. Ya tetapi tetap yang menerima walaupun sudah kita kirim, walaupun sudah diverifikasi kembali oleh saudara kepala desa, sehingga satu permasalahan di desa. Jadi itu sangat peran daripada saudara kami. Berikan pemahaman. Kenapa seperti itu? Dan yang paling saya tekankan, jangan kita cari permasalahan yang sudah ada, ya, untuk mengurangi barang pemilu. Jangan. Tapi bagaimana saudara supaya bisa memberikan lagi tambahan untuk kolonial itu? Jangan asal kita mencari masalah. Itu yang paling penting. Hanya kemampuan dan keterbatasan kita di pemerintahan untuk masalah-masalah informasi dan data-data di awal ini yang belum tentu sebagaimana sekarang. Bapak ini dan saudara sekalian juga saya sampaikan pada kita semua, pada kita sekarang sedang mengalami bencana pandemi COVID-19. Peran daripada saudara juga menjadi bagian yang kami harapkan. Mohon maaf, tadi sudah saya tanda tangan surat bahwa sebagaimana hasil daripada pembangunan Satgas khusus COVID-19 di Kepulauan, bahwa salah satu penyebab daripada penularan daripada COVID ini akibat kumpul-kumpul, terutama para pemuda-pemuda itu di kafe-kafe, di bar, karena mereka tidak terkontrol. Ya kan saya itu karena masalah alkohol, tetapi karena semangatnya pemuda, sehingga tidak bisa mengendalikan diri lagi. Asik cerita, lupa jaga jarak, lupa pakai masker, lupa cuci tangan, karena semua asik cerita termasuk ini. Sehingga kelemahan penyebaran di Kota Gunung ini salah satu masker yang terjadi. Siap investasi, terima sudah terima, mulai besok itu kita tutup. Karena Kota Gunung ini sudah penularan, sudah di luar batas negara. Ini saya katakan nanti kalau ada rahasia, Bapak ini yang ada di dalam. Nanti dia siapa itu? Wah, ketua. Karena kalian.
tokoh asli. Ditelepon Pak Wali, ini ada anggota kita Karang Taruna. Jangan itu ketua apa pada kasih ketua Karang Taruna. Tapi saya minta kita harus tahan, kita harus tahan diri. Lagi obat yang paling yang ada mencegah COVID ini cuma ini. Tidak ada obatnya. Cuma ini. Cuci tangan, jaga jarak, tidak ada obatnya. Jaga kita sembuh. Jangan banyak begadang. Minum tua, minum alkohol kurangi. Memang pada waktu kita minum waktu ini, tingkat kehebatan tubuh kita maksimal. Waktu ada alkohol itu bisa, tapi coba biasanya berturun banyak di sana. Bangun aja tidak begini. Tapi kalau sudah mati slogan, kejar aja orang aja bisa. Pada waktu bangun kita itu begitu. Daya tahan kita itu waktu psikologi. Jadi di posrangnya dulu, tahan diri dulu, ya, biar kita. Jadi termasuk harapan saya, Karang Taruna sebagai forum, sebagai perpanjangan tangan, sebagai pemuda yang mendukung tugas daripada Satgas ini, bagaimana memberikan sosialisasi kepada mereka. Dan tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu. Ya. Pesta-pesta juga akan kita tutup. Pesta-pesta juga akan kita batasi. Memang selama ini kita sudah berikan surat bahwa pesta-pesta budaya jika dilaksanakan tetapi harus terbatas. Tapi kenyataannya tidak. Malah di situ sudah kita katakan siapa yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, pesta kawin contohnya yang tidak mengikuti semua, maka bisa dibubarkan baik dari Satpol, TNI Polri. Tapi juga kami ini TNI Polri, Satpol itu juga manusia, punya perasaan. Bagaimana ya? Kita pesta, kita perkatakan pengantin perempuan dengan laki-laki, tiba-tiba kita bubarkan. Yang sudah di depan mata, tahu-tahu belakang kita kesalahan. Kalau nggak kalah itu, terutama laki-laki, kalau nggak kalah ya, ini udah di depan mata ini, dalam dua perut berubah. Karena berdasarkan pemantauan, kemarin tadi telepon oleh Satgas khusus. Setelah dianalisa, setelah melihat semua penyebaran ini, karena mereka datang ke pesta. Mereka datang ke pesta tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Nah kalian Bapak Ibu, ya, itu pun masih belum saya tanda tangani. Saya mau lihat dulu, ya, mau lihat dulu. Karena efeknya ini juga sangat-sangat apa. Tapi ini mulai sekarang diinformasikan, terutama juga dari pemerintah kota, diinformasikan ya semua pengguna, KMTI, apa semua, bukan. Kalau ada yang mau pesta kali cepat-cepat, kalau bisa besok, jangan tahan-tahan. Hari Senin, hari Minggu, pesta saja. Dan merencanakan 2 minggu, 1 minggu ke depan, itu semua ditutup nanti, nyesal Anda. Ya, tetapi harus ya, jadi saya berharap kepada saudara sekalian, termasuk juga kemarin kita sudah menerima sosialisasi pada saat bencana. Kita juga harus memberikan contoh untuk baik pada saat-saat itu, pada saat kampanye maupun pada saat datang ke TPS. Kita harus patuh. Karang Taruna saya mohon untuk menjadi apa? Berikan pemahaman kepada warga kita. Dan yang paling penting, saya minta kepada Karang Taruna untuk bisa memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk datang ke TPS, melaksanakan haknya sebagai seorang warga negara,
sebagai seorang warga masyarakat menentukan pilihannya pimpinan 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan di kota Belitung. Berikan pemahaman semua. Jangan ada menjadi kalian menjadi provokator. Jangan ada dari kalian yang mengajak apa yang kita ke sana. Ada istilahnya bersama kita. Apa yang kita datang ke TPS. Mereka nanti yang enak-enaknya ke sana. Kita sebagai pemuda. Karena sama kami ini semua sama-sama pengatur. Iya Pak Adanya. Siapa kasih sesuatu pemuda begini? Oh kasih pemuda. Kasih pemuda. Saya harap kita akan mensukseskan semua. Dan begitu juga program-program di pemerintahan itu program-program secara nasional provinsi dan kota dan termasuk juga desa. Termasuk juga kecamatan. Saya minta karena kamu harus di depan. Setuju? Mau? Jangan terbuka. Kerja keras, kerja cerdas, sejahtera. Jangan terbuka. Kerja keras, kerja cerdas, sejahtera. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga momentum pengukuhan dan pelantikan pengurus Karang Taruna Kota Gunung Sitoli masa waktu 2020-2025 menjadi tawaran meningkatnya kemitraan pemerintah dengan segenap potensi dan sumber kesejahteraan sosial pada umumnya, dan khususnya Karang Taruna Kota Gunung Sitoli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan saudara sekalian pengurus Karang Taruna Kota Gunung Sitoli masa waktu 2020-2025. Mari saling bersinergi. Gunung Sitoli adalah rumah kita. Kitalah yang mengisinya dan bekerjasama untuk menjadikan Kota Gunung Sitoli menjadi lebih baik ke depan. Wassalamualaikum.